Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berian salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mulakhas Al-Fiqhi dalam bab fi ahkamil qard, di dalam hukum ketentuan pinjaman, yakni meminjam harta, yang kita sering katakan meminjam uang. Jadi meminjam ini ada dua: meminjam uang, yang kedua meminjam barang. Meminjam barang namanya i'arah, ya, atau isti'arah, meminta dipinjamkan barang. Barang itu kita ambil manfaatnya, kita kembalikan barang itu juga. Itu namanya i'arah. Itulah yang disebutkan dalam Quran dalam surat Ma'un. Wa min'un al-ma'un, yaitu orang yang tidak mau meminjamkan orang lain. Jadi pinjaman di sini adalah bentuk barang diambil manfaatnya, kemudian barang itu dikembalikan. Itu namanya i'arah. Pinjam juga bahasa Indonesia. Motor, sepeda, atau apalagi yang barangnya dipinjam, diambil manfaatnya, digunakan, kemudian dikembalikan, barang itu juga. Sementara qard bahasa kita juga pinjaman. Secara bahasa qard itu adalah memotong. Kenapa? Li'anna al-muqrida yaqta'u syai'an min mali yu'tihi lil muqtarid. Karena orang yang meminjamkan memotong sebagian dari hartanya. Jadi dia sisihkan atau dia pisahkan, dia potonglah hartanya ini, lalu dia berikan kepada orang yang meminjam. Makanya namanya qard. Secara syariat, qard itu adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yuruddu badalahu, yaitu memberikan sebagian harta
Kepada siapa? Kepada orang yang ingin memanfaatkannya. Lalu kemudian dia kembalikan gantinya. Ya, dia kembalikan gantinya. Karena ini barang sudah dimanfaatkan. Habis. Tapi gantinya nanti dikembalikan. Berbeda dengan tadi i'arah. Benda yang diambil manfaatnya dan dikembalikan benda itu lagi. Ya, tapi kalau seandainya motor diambil terus dijual dia, lalu dikembalikan motor yang lain, itu namanya qard. Kambing misalnya, pinjam kambing, lalu dia jual kambing tadi, dikembalikan kambing lagi, gitu. Ya, tapi tidak yang benda yang dia ambil. Maka ini namanya qard. Nah, pada umumnya adalah uang. Uang kita ambil, kita manfaatkan, jatuh temponya kita kembalikan lagi, bukan uang yang tadi, tapi gantinya dengan nilai yang sama. Baik. Wa huwa min babil irfaq. Azas dari qard ini, azas di dalam pinjaman ini adalah azas membantu, azas sosial, azas bersikap bijaksana atau berlemah lembut, irfaq. Ya. Ini azasnya adalah sosial. Sosial berarti tidak ada pamrih, tidak ada jasa, tidak ada kompensasi, karena kita menolong. Azasnya. Waqad sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam manihah. Dan Nabi di dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi namakan itu sebagai manihah, pemberian. Yani meminjamnya. Ya. Li'annahu yantafi'u bihi al-muqtarid thumma yu'iduhu ila al-muqtarid. Ila al-muqrid. Karena orang yang meminjam mengambil manfaat dari barang tadi, lalu dia kembalikan kepada orang yang meminjamkannya. Jadi unsurnya adalah unsur tolong menolong. Al-iqrad, meminjamkan ini hukumnya mustahab, dianjurkan. Karena di dalamnya terdapat pahala yang agung, pahala yang besar di dalam meminjamkan ini. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain." Tidaklah seorang muslim meminjamkan pinjaman 2 kali, illa kana kasadaqatin marratan, kecuali nilai pahalanya sama dengan bersedekah 1 kali. Jadi kalau kita pengen bersedekah 10 juta uang kembali, bersedekah nih. Hukum asal bersedekah itu uang tidak kembali. Tapi sekarang kalau kita pengen bersedekah 1 juta, 10 juta, uang kembali, pinjamkan uang kita. Ya, pinjamkan uang kita. Secara zahir hadis ini, ketika kita meminjamkan 2 kali, yang pertama sudah selesai, dia kembalikan uang kita. Dia pinjam lagi. Ya,
kita meminjamkan 2 kali, nah itu sama dengan kita bersedekah 1 kali. Saya belum dapat dalil ada orang yang mengatakan setiap pinjaman kita ini, setiap hari kita dapat pahala sebanyak yang kita pinjamkan. Wallahu alam, saya tidak tahu apa dalilnya, ya. Tapi dalil dari Ibnu Majah ini, hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa 2 kali kita meminjamkan, maka pahalanya sama dengan kita bersedekah 1 kali. Dan ada yang mengatakan bahwa meminjamkan uang lebih afdal daripada bersedekah. Ya, meminjamkan uang lebih afdal daripada bersedekah. Karena apa alasannya? Karena tidak ada orang yang meminjam kecuali orang yang butuh. Ya, tidak ada orang yang meminjam kecuali adalah orang yang sedang membutuhkan suatu kebutuhan, suatu keperluan, terjepit dan seterusnya. Berbeda dengan orang yang mungkin kita lihat dia orang miskin, kita bersedekah, boleh jadi dia tidak butuh. Alhamdulillah dia merasa cukup lah dengan apa yang dia miliki. Tapi orang yang meminjam tidaklah dia meminjam kecuali dia terpepet, ya, terpaksa, dia orang yang sangat butuh, maka dia meminjam. Maka di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, man naffasa an mu'minin, siapa yang melapangkan orang mukmin, urbatan min kurabid dunya, satu beban dari beban-beban dunia, satu kesusahan dari kesusahan dunia, dia lapangkan. Orang tadi tersapi, ya, butuh, cari piti kesinan darape, datang ke awak, kita berikan, wah, ringan bebannya tadi. Apa yang akan diberikan? Naffasallahu anhu qurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melapangkan atau meringankan darinya satu beban dari beban-beban nanti pada hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan kita. Ketika kita melapangkan orang di dunia, Allah lapangkan urusan kita di akhirat. Kita ringankan orang di dunia, maka Allah ringankan kita di akhirat. Nah, orang yang berhutang atau orang yang meminta pinjaman pada umumnya adalah orang yang membutuhkan. Dan kebutuhannya ini juga bertingkat-tingkat. Mungkin butuh dia sebagai modal usaha dia, ya, sehingga kalau kita pinjamkan menjadi lapang kehidupan dia dan keluarganya, Allah lapangkan juga urusan dia. Atau memang terpepet dalam satu hal, lalu dia meminjam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan urusan orang yang meminjamkan. Maka fal qardu, ya, pinjaman itu adalah perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Ya, karena di dalamnya melapangkan orang-orang yang sempit dari kaum muslimin. Ya, dan membantu menunaikan hajatnya. Membantu menunaikan hajatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi hajati abdi ma damal abdu fi hajati akhihi. Allah memberikan kebutuhan hamba. Selalu Allah berikan kebutuhan hamba. Ketika seorang hamba butuh, Allah bantu. Dengan syarat selama hamba itu memberikan kebutuhan dari saudaranya yang lain. Ada orang yang mungkin semata-semata merengek kau, semata-mata merengek kau. Karena memang seperti itu dia hanya bisa. Kita bantu. Allah pasti akan bantu kita. Ya.
Walaysa al-iqtiradu min al-mas'alati al-makruhah. Permasalahan meminjam uang bukanlah perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci itu apa? Meminta-minta. Meminta-minta itu dibenci. Malah tidak halal meminta-minta itu kecuali dalam 3 kondisi. Yang pertama, orang yang memikul tanggungan karena dia mendamaikan orang lain, akhirnya dia yang menjamin perdamaian mereka ini. Harus dengan uang misalkan, dia menjamin. Ketika dia memikul beban orang lain, dia boleh meminta supaya ini bisa selesaikan. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah seperti kebakaran atau yang lain sehingga tidak ada yang dia miliki, maka boleh dia meminta sampai yakni dia bisa hidup. Bukan sampai dia kaya, enggak, sampai dia hidup. Yang ketiga, orang yang jatuh bangkrut. Sehingga ada 3 orang dari orang kampung itu mengatakan si fulan telah jatuh bangkrut. Maka boleh dia meminta, ya, sebatas apa? Sebatas dia bisa hidup. Kalau dia sudah bisa hidup, tidak boleh lagi. Ya, tidak boleh dia meminta untuk mengayakan diri. Selebih dari itu, kata Nabi SAW adalah suhtun, harta yang haram. Ya. Nah, beda dengan kita meminjam. Meminjam harus kita kembalikan. Ya, meminjam perkara yang bukan perkara yang makruh. Karena Nabi SAW telah pernah meminjam. Kalau itu ada suatu makruh, tentu Nabi sudah tinggalkan. Ya. Nah, disyaratkan untuk keabsahan pinjaman ini, syarat pinjaman ini sah. Yang pertama, hendaklah yang meminjamkan ini dari orang yang boleh melakukan tindakan terhadap hartanya. Orang yang boleh atau sah melakukan tindakan terhadap hartanya. Maka tidak boleh liwayiliyil yatim, tidak boleh bagi orang yang memelihara anak yatim untuk meminjamkan harta anak yatim. Misalkan ada seorang yang memelihara anak yatim, ya. Lalu anak yatim ini taunya punya harta banyak, maka orang yang memelihara anak yatim ini tidak boleh meminjamkan harta anak yatim ini kepada orang lain. Ya. Karena dia tidak punya hak untuk melakukan tindakan tabarru' atau bersedekah dari hartanya. Ya. Jadi ayakunal muqtaridu ayakunal muqridu mimman yasihhu tabarru'uhu. Orang yang meminjamkan ini termasuk orang yang sah untuk bersedekah dengan harta itu. Ya. Jadi orang lalu bagaimana kalau seandainya pengurus masjid yang mengurus uang masjid, bolehkah dia meminjamkan uang itu kepada orang lain? Jawabannya enggak boleh. Karena dia adalah orang yang tidak berhak untuk bersedekah dengan harta itu. Dia hanya diamanatkan untuk mengumpulkan, memelihara. Ya. Sebagaimana harta anak yatim, dia hanya diamanatkan untuk memelihara harta anak yatim ini untuk keperluan anak yatim tadi.
ya, bukan untuk diberikan kepada yang lain. Yang kedua syaratnya adalah ishtaratu ma'rifatul qadril malil madfu'i fil qard. Disyaratkan mengetahui jumlah harta yang diberikan di dalam pinjaman. Yang pertama orangnya, dia adalah orang yang boleh untuk melakukan tindakan dalam harta itu. Yang kedua, jumlah harta yang diberikannya itu harus dia ketahui. 1 juta, 2 juta, atau 3 juta. Ya. Wa ma'rifatu sifatihi, dan mengetahui karakter dari barangnya. Ya. Contoh misalkan kambing, dia meminjamkan kambing ke orang, tapi kambing itu mau dijual oleh orang. Dia harus tahu umur kambingnya berapa. Ya. Atau barang-barang yang lain, dia harus tahu dengan karakternya. Untuk apa gunanya? Liyatamakkana min raddi badilihi ila sahibihi, agar memungkinkan baginya untuk mengembalikan gantinya kepada pemiliknya. Jadi harus diketahui berapa jumlahnya. Jadi nggak boleh misalkan pinjam piti lalu dikawui misalnya. Aku mau pinjaman. Nggak boleh. Harus tahu berapa jumlah yang diberikan. Fal qardu yusbihu dainan fi dhimmatil muqtarid. Maka pinjaman itu menjadi hutang, menjadi tanggungan dari orang yang meminjam. Yajibu alaihi radduhu ila sahibi 'indama yatamakkan min dhalik min ghairi ta'khirin. Maka wajib baginya untuk mengembalikan kepada pemiliknya ketika dia sudah memungkinkan untuk mengembalikan tanpa diundur-undur. Kalau seandainya jumlah uang yang kita pinjam sudah memungkinkan untuk kita kembalikan, kita kembalikan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan matlil ghani zulmun, memperlambat-lambat pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu adalah sebuah kezaliman. Kita udah mampu nih bayarnya, uangnya laduh, ya, tapi kita ndak bayi-bayi dengan anggapan ini perlu bitiko lah, ya, awak pakai saja dulu. Nah, kalau sudah cukup dan memungkinkan kita untuk mengembalikan, kembalikan segera, ya. Jadi itu syarat tadi, bahwa yang pertama adalah orang yang meminjamkannya. Itulah orang meminjamkannya adalah orang yang sah untuk bertabarruk, yang bersedekah dengan hartanya. Yang kedua, dia harus mengetahui jumlah yang dia berikan, karakter atau sifat barang yang dia berikan. Wa yahrumu 'alal muqrid an yashtarita 'alal muqtarid ziyadata fil qard. Dia haramkan, ini ketentuan berikutnya, dia haram bagi orang yang meminjamkan untuk membuat syarat kepada orang yang meminjam berupa tambahan di dalam pinjaman. Ya, maka ini adalah haram. Kalau minjam misalkan 1 juta, balian nanti 1 juta 100 ya. Ya, disyaratkan dari awal itu adalah hukumnya haram. Faqad ajmal ulama ala annahu idza syarata alai ziyadatan fa akhadhaha fa huwa riba. Sepakat ulama bahwa siapa yang mensyaratkan terhadap qard pinjaman ini ada tambahan, dia syaratkan tambahan, lalu dia ambil tambahan itu, maka itu adalah riba.
Maka fama taf'aluhu al-bunukul yawma min iqradi bil faidati riban sarihun. Kata Syekh, apa yang diberlakukan atau yang dilakukan oleh bank-bank sekarang ini, yang mana mereka dari pinjaman itu ada faedah, ada tambahan. Dari pinjaman ada tambahan. Maka itu adalah riba yang nyata. Sawan kana qardan istihlakiyan atau inmaiyan kami yusammunahu atau fala yajuzul muqrid sawan kana bankan atau fardan atau syarikatan ay ya'khudha ziyadatan fil qard mushtaratan bi'ayyi ismin samma hadhihi ziyadah. Maka sama aja apakah objek dalam pinjaman itu sebagai konsumtif untuk konsumsi atau investasi. Ya. Yakni kalau istilahnya apa? Modal usaha misalnya. Ya. Maka tidak boleh bagi orang yang meminjamkan, baik dia berupa bank atau dia adalah individu atau dia adalah lembaga atau perusahaan. Kan ada orang mengatakan kalau lembaga dengan lembaga boleh, tapi kalau individu nggak boleh. Enggak. Ya, baik itu yang meminjamnya individu kepada lembaga atau lembaga kepada individu atau individu ke individu atau sebaliknya lembaga ke lembaga. Maka tidak boleh bagi orang yang meminjamkan untuk mengambil yang lebih dari pinjamannya yang disyaratkan dari awal. Ya, yang disyaratkan. Dengan apapun nama dari nama tambahan itu. Ya. Sawan sumya bihadhi ziyadah ribhan, apakah dinamakan tambahan itu dengan untung atau faidah atau faedahnya atau hadiah atau menempatkan rumah. Jadi misalkan pinjam saya uang, pakailah rumah itu, ya, atau pakailah motorku, atau pinjam uang, pakailah sawahku, ya, pinjam uang, ambillah kerambiaku, ya, maka itu ada tambahan. Au rukub as-sayyarah, ya, atau menaiki mobil, atau juga namakan dengan yang lain apa? Keuntungan, atau makan dengan apa sekarang dia tidak ada nama riba, tidak ada nama bunga, tapi yang ada adalah apa istilah sekarang? Bagi hasil beda, Pak. Tapi kalau misalnya bagi hasilnya itu adalah riba, ya walaupun apa? Enggak, sekarang apa namanya? Bukan investasi. Di bank-bank margin. Wah, ini margin namanya. Ya. Margin itu kan keuntungan juga. Ada lagi enggak istilah yang lain yang dipakai? Ya. Atau sewa piti, ya, ujurah atau yang lainnya, pokoknya apapun namanya, tapi itu adalah tambahan yang disyaratkan karena pinjaman tadi, maka itu adalah riba. Madama anha ziyadah, bonus tadi hadiah, termasuk hadiah, bonus, ya.
silih jariah dengan kalau seandainya pinjam piti bisa juga. Tapi kalau silih jariah itu biasanya yang memahami adalah membeli tanah misalkan. Sudah silih jariah salah anunya. Indah dengan harga yang sebenarnya gitulah. Ala kadarnya pokoknya untuk menabeh samanya lah atau apalah. Nah itu istilahnya kan. Nah tapi kalau bukan di dalam meminjam. Madam hadis ziyadah atau hadil hadiyah atau hadil manfaat ja'at an tariqi al-musyaratah. Selama tambahan ini, hadiah ini, manfaat ini datang dari syarat yang disyaratkan. Ya. Jadi enggak boleh kalau disyaratkan. Diiming-iming misalkan juga. Modal lambo susah pilih kuah. Sayui, tolong pinjam piti lu lah. Kalau lagi basok nanti, lagi kan esok ya. 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 Kalau lagi, pokoknya adu iming-iming lah. Sama aja, walaupun tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi adu yang dia gitu. Ya. Wafil hadis dalam hadis Nabi, kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka dia adalah riba. Ya, manfaat. Tadi manfaatnya apa? Memakai rumah. Ya. Maka dalam sebuah hadis juga, hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Idza aqrada ahadukum qardan." Jika salah seorang di antaraku meminjamkan pinjaman, fa ahda ilaihi aw hamalahu 'ala ad-dabah. Lalu orang yang meminjam tadi dia berikan hadiah. Kita berikan pinjaman. Oh, dia agiahnya wak sambal. Ya. Atau agiahnya dia wak kue. Atau wak pinjamkan ini piti, lalu kecaknya naik salah ke Tombokah. Kapulang ya misalkan sorbot di bank misalkan. Yang meminjamkan kau tidak ada kendaraannya dong. Lalu kecaknya lah naik ke Tombokah nanti muantah. Itu dinaikkan di atas kendaraan. Tapi setelah meminjam tadi, ya, apa kata Nabi? Fala yarkabha wala yaqbalhu. Jangan dia naiki kendaraan itu dan jangan diterima hadiah itu. Ya. Illa ayakuna jara bainu wa bainu qabla dzalik. Kecuali sudah terjadi sebelumnya. Lah kawan-kawan awak. Awak lah biasa naik kendaraan inyo lah biasa naik kendaraan awak. Lah saling memberi hadiah, saling mentraktir dan yang lainnya, terjadi kebutuhan kita, lalu kita meminjam, lalu dia ngasih hadiah dan yang lain, itu sudah terbiasa. Bukan gara-gara pinjaman, tapi itu karena sudah hubungan baik selama ini. Tapi alun-ado pernah ada saling memberi, saling naiki kendaraan, pasti itu dia berikan karena gara-gara masa pilih bana awak mah alahnya nemu minjaman piti ke awak mah masa awak dak mau awak naiknya menantainya ke seku rumah gitu kan. Maka kita kata enggak, maaf karena piti yang buat dojangku kamu dak naik situ tuh. Ya, karena itu ada manfaat, itu adalah bagian dari riba walaupun dia tidak berbentuk uang. Ya. Waqad thabata an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dan ada riwayat yang telah dari Abdullah bin Salam bahwasanya dia mengatakan, athar dari Abdullah bin Salam, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun." Jika seandainya salah seorang di antaramu memiliki harta pada orang lain,
fala yajuz fa ahda ilaika himla tibnin. Lalu diberikan hadiah walaupun sedikit, sekecil apa. Fala ta'khudhu fa innahu riba. Jangan diambil. Sesungguhnya dia itu adalah riba. Jadi kalau seandainya kita sudah kita punya harta dengan orang lain, berarti dia berhutang dengan kita. Maka jangan kita terima hadiahnya. Ya. Athar ini, riwayat dari sahabat ini, hada lahu hukmur rafa'. Hukumnya marfu' kepada Nabi. Fala yajuzu limuqridin qubulu hadiyatin wala ghairiha minal manafi' minal muqtarid idza kana hadha bisababil qard. Maka tidak boleh bagi orang yang meminjamkan untuk menerima hadiah atau yang lainnya dari manfaat-manfaat yang lain dari orang yang meminjam, apabila hal itu disebabkan oleh pinjaman. Ya, selama kita masih ada pinjaman, nggak bisa. Begitu juga ketika kita sudah dipinjamkan orang, nggak bisa juga kita ngasih hadiah ke dia. Ya, selama pinjaman masih ada. Ya, apa sebabnya? Linnahyi an dzalik, karena larang dalam hal ini. Ya, kita azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi athar tadi yang mengatakan, idza kana laka ala rajulin haqqun, jika seandainya kamu memiliki hak terhadap seseorang, fa ahda ilaika himla tibnin, lalu dia memberikan hadiah kepadamu sekecil apapun. Yang himla tibnin ini seukuran jurami atau jerami. Berapalah bariknya jerami itu? Ya, dikasih hadiah. Fala ta'khudhu fa innahu riba. Jangan ambil itu, sesungguhnya itu adalah riba. Nah, wa li'anna al-qarda innama huwa aqdu irfaqin bil muhtaj. Karena pinjaman ini adalah akad sosial, akad menolong orang yang membutuhkan. Kalau menolong, ya nggak boleh ada pamrih di situ. Ya, wa qurbatun ilallah, dia adalah bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. فإذا شرط فيها الزيادة أو تحراها أو قصدها وتطلع إليها فقد أخرج القرض من موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض فلا يصير قرضا. Apabila dia syaratkan di dalam pinjaman ini ada tambahan, atau dia berusaha untuk mendapatkan tambahan, atau ada maksud dan berharap untuk dapat tambahan. Jadi dalam pinjaman ini tidak ada unsur harap juga, enggak. Ya, berharap untuk mendapatkan lebih. Ya, enggak. Kalau itu yang terjadi, berarti dia telah mengeluarkan pinjaman dari tujuan dia ada. Tujuan pinjaman itu untuk menolong, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, di mana meminjamkan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melapangkan kebutuhan orang yang meminjam. Ya, mengeluarkannya dari hal yang demikian kepada mendapatkan keuntungan dari orang yang meminjam. Maka dalam hal ini nggak ada konsepnya misalnya piti awak dipakai untuk berdagang, masa awak tidak dapat seketik je. Ini saja lah lapangan mah, gitu. Kan
ambil konsep itu yang terjadi di masyarakat kita apabila terjadi gadai-gadai, ya, terjadi pinjam meminjam. Apalagi kadang-kadang kita ketika ada orang meminjam, kita telusuri kok video tadi yang dipinjam kemana pakainya. Tahu-tahunya ini pakai itu modal, ya, pasaknya tidak magih gawat. Sudah, kalau dia pakai minjam sudah, dia pakai modalnya silakan, ya, karena kita ini membantu dia. Sudah, kita lapangkan urusannya. Semoga Allah melapangkan urusan kita, ya. Jadi jangan kita berharap untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kita berharap mau mendapatkan keuntungan, berarti kita sudah mengeluarkan dari fungsinya. Fungsi pinjaman tadi adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meringankan kesusahan orang, merubahnya dari mendapatkan keuntungan dari orang yang meminjam. Maka fayajibu 'alal muslim ayan tabi'a lidzalik. Oleh karena itu, seorang muslim harus hati-hati dalam hal ini. Wa yuhadzir minhu wa yakhlis an-niyata fil qardi wa fi ghairi min amal salih. Hendaklah dia waspada, hati-hati. Hendaklah dia mengikhlaskan niatnya di dalam pinjaman. Jadi niat meminjamkan itu memang semata-mata membantu. Tidak ada. Taruhlah misalkan kawan kita datang, kawan tolong bantu aku perlu modalnya. Sudah, dia kita hanya ikhlas untuk membantu dia supaya dia mendapatkan kemudahan. Nah, iya Pak. Ya, kalau seandainya pinjaman awak itu masih ada jinyo, sebelumnya sudah pernah terjadi nggak kita saling datang-datang menjual tetangga awak misalkan? Kalau tetangga lah terbiasa tuh, awak undanginyo, awak diundanginyo makan lah terbiasa kan? Ya. Oke. Ya. Jadi balik tadi yang kata tadi. Apakah sudah terjadi di antara kita dengan inyo sudah saling memberi sebelumnya? Nah, kalau belum pernah terjadi, maka maaf, bayi timbo dulu baru kau datang untuk ya, bayi timbo hutang baru kau akan mendatangi undangan. Ya, kalau enggak khawatir jatuh kepada riba sebagaimana tadi. Karena ini masih ada sangkut paut Jawa. Ya. Beda dengan tetangga kita yang sudah terbiasa mau saling memberi. Kita sudah saling bahagia, saling mengundang. Kebetulan anaknya kewisuda, pitinya kurang. Pinjam piti awak. Deknya rasa sandangnya anaknya lah wisuda, undangnya awak. Dek awak lah tak biasa sebelumnya saling berkunjung dalam undangan, saling mengundang, tidak ada masalah. Itu tadi, ya, dalam hadis Nabi tadi, illa yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali kalau sudah terjadi saling, ya, antara kedua belah pihak sebelum terjadinya hutang menghutang. Tapi kalau belum terjadi, pasti ini adalah rasa hormatnya. Masa tidak diundang apa tuh? Ini mau minjam piti kawan, ya, undang salahnya, gitu kan? Raso kano undangan, kano pinjaman tadi, maka nggak boleh. Sampaikan saja maaf. Kita pernah ada yang dia meminjam, terus ngirim sambal nih kawan. Wak tolak, undang tak itu sudah. Kalau misalkan tak bisa kita nolaknya, kita ambil, kita lagi kurang. Jangan kita makan. Karena itu jatuh kepada riba. Kita kasihkan ke orang.
Ya kadang-kadang ada orang mau masuk awak harus menerima. Gitu. Itu tidak mungkin lo ambil awak campaan kan mungkin. Sudah kita terima, lalu kita agen ke orang. Pokoknya tidak kita masuk ke dalam rumah. Jadi hendaklah kita di dalam meminjamkan piti itu memang kita lurus ini ya kita luruskan niat bahwa kita semata-mata membantunya, dan di amal-amal soleh yang lain pun kita harus luruskan niat. Fa innal qarda laisa al-qasdu minhu nama'ul hissi, karena pinjaman ini bukan tujuannya untuk menambah secara fisik, ya. Wa innama qasdu minhu an-nama'al ma'nawi, akan tetapi maksudnya adalah bertambah pahala, ya, akhirat kita bertambah. Wa huwa taqarrub ila Allah, yaitu dia adalah mendekatkan diri kepada Allah, bidaf'i hajatil muhtaj, dengan cara membantu melunasi kebutuhan orang yang membutuhkan. Wa istirja' ra'sil mal, dan kita meminta dikembalikan, ya, modalnya saja. Fa idza kana hadha huwa al-qasdu fil qard fa inna Allah yunzilu fil malil barakah wan nama'a at-tayyib. Kalau itu tujuan kita, maka Allah akan menurunkan keberkahan dan berkembangnya dalam harta kita. Ya. Maka pasti pinjaman, karena pinjam itu harus dikembalikan. Tapi niat kita untuk melapangkan orang, Allah akan memberikan keberkahan. Sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, keberkahan di harta kita ini kurang, atau di masyarakat kita kurang. Kenapa? Tidak adanya lagi minjam-meminjam ini. Ya, pertama memang disebabkan faktor orang meminjam juga nih, kurang dipercaya. Ya, utang, tidak ada bayar. Ya, jika ditagih, kadang-kadang lebih tinggi deh suaranya daripada awak minta. Ya. Nah ini ketika sudah kurang berilmu dalam masalah ini, akhirnya ya orang tidak mau meminjam. Ketika tidak ada mau meminjam lagi, akhirnya meminjamnya bagi orang yang lain yang tidak berilmu, rentenir, ya, pakai pamrih. Nah, aku minjam berapa? Harus dia gila. Kalau berputar keberapa sekian tuh, enggak gitu kan? Nah, inilah yang akan menghilangkan keberkahan harta. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan menghapus keberkahan yang ada pada harta riba. Wa yurbis sadaqat. Allah menumbuhkan, ya, mengembangkan disebabkan sedekah. Hadza wa yanbaghi an yu'lam anna az-ziyadatu al-mamnu'a mamnu' akhdhuha fil qaddi huwa ziyadatu mushtaratah. Nah, ini perlu diketahui bahwa tambahan yang dilarang untuk diambil dalam pinjaman ini adalah tambahan yang disyaratkan. Ya. Ka'iyaqul, sebagaimana dia katakan, uqriduka kadza wa kadza bisyarti an tarudda 'alayya al-mal bikadza biziyadati kadza wa kadza, yaitu seperti mengatakan, saya pinjamkan kepada Anda ini, harta ini sekian dan sekian, dengan catatan atau dengan syarat harus mengembalikannya dengan tambahan sekian-sekian. Berarti ada dari awal kesepakatan, ya, ada pengembalian dan ditambah, ya, rela atau tidak rela, dia tidak berhubungan dengan ridho atau tidak ridho, karena ini berhubungan dengan hak Allah, karena Allah sudah mengharamkan riba. Nah inilah riba yang sebenarnya, ketika ada syarat pinjaman, ada syarat tambahan. Au antuskinani daraka au dukanaka au tuhdiya ilayya kada wa kada, atau disyaratkan saya mau meminjamkan uang sekian dengan catatan biarkan saya tinggal di rumahmu, atau
pinjaman ambo toko iko atau agih ambo hadiah. Ya. Itu berarti itu semuanya adalah riba karena ada syarat di awal. Aula yakunu hunaka syartun malfudhah bihi walakin hunaka qasdun liziyadati wa tatallu'un ilaiha fa hadha huwa al-mamnu' al-manhi anhu. Atau tidak ada lafaz yang diucapkan tetapi ada niat, ada harap, pengen, ya, keinginan untuk ditambah. Nah, maka ini juga termasuk yang dilarang. Baru untuk mendapatkan dari pinjaman sebulan baru kalau nyola keminjam nyola kemagih banyak kok. Nah, kalau kau yang keminjam kayaknya tidak ada kelebihan dah. Ya, nah berarti ada harapnya untuk menampilkan dari pinjaman tersebut. Itu juga tetap dilarang. Walaupun tidak disyaratkan di awal. Nah, maka oleh karena itu perlu kita mengikhlaskan niat awak tadi. Betul-betul kita ingin membantu. Tidak kita mengharapkan ya kelebihan dari itu. Amma law badal al-muqtaridu az-ziyadata min dhati nafsihi wa bidafi'in minhu bidun isyratin min al-muqrid aw tatallu'in wa qasdin fala mani'a min akhdh az-ziyadah hina idin li'anna hadha yu'tabar min husn al-qada. Tapi kalau seandainya orang yang meminjam tadi dari dirinya sendiri ini lebihan waktu membayar. Bayarnya kan, kau utang patang kau, aku untuk cindu untuk anak-anak, ikut untuk kue untuk anak-anak, ya. Atau dia bayar sendiri tanpa disyaratkan dari orang yang meminjamkan, atau tanpa ada niat khusus atau harap-harapnya tidak ada. Betul-betulnya ingin membantu. Tahu-tahunya diagih oleh maka tidak apa-apa kita mengambil tambahan itu. Jangan ditolak. Ya, ambil saja. Ya. Karena ini dianggap sebagai pelunasan yang baik. Atau bisa dikatakan terima kasihnya lah. Ya, karena dia sudah ada orang memang Masya Allah terasa dia ini ada sebuah kelapangan yang Allah berikan melalui orang ini. Ya. Akhirnya ya sudah lapian stek untuk inyo, gitu kan? Karena Nabi mengatakan siapa yang membuat siapa yang telah memberikan kebaikan kepadamu maka balas kebaikannya. Ya, tapi tidak ada syarat dari awal. Jika ada syarat dari awal itu tidak boleh, itu riba. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaslafa bakaran faradda khairan minhu. Bahwasanya Nabi SAW pernah meminjam sesuatu lalu beliau kembalikannya lebih baik. Misalkan taruhlah ada barang yang dia pinjam dan itu barang bukan kembali barang itu juga gitu. Ya. Atau dia pinjam sesuatu lalu dikembalikan yang lebih baik, gantinya tapi yang lebih baik. Kata Nabi SAW, khairukum ahsanukum qada. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di dalam melunasi hutangnya. Ini dalam pelunasan itu pengembaliannya dia berikan yang terbaik. Ya. Wa hadza min makarimil akhlaq al-mahmudah 'urfan wa syar'an. Sikap yang seperti ini termasuk dari akhlak yang mulia, yang terpuji, baik secara adat kebiasaan maupun secara syariat. Ya, syariat. Secara syariat mana? Tadi hadis mengatakan bahwa siapa yang man sana lakum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang membuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Ya.
ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرض ولا متواطئا عليه وإنما ذلك تبرؤا من المستقرض. Dan ini tidak termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena belum disyaratkan atau tidak disyaratkan di dalam pinjaman dari yang meminjamkan, dan tidak juga ada kesepakatan. Ya, termasuk juga tidak ada iming-iming. Ya. Dan itu hanya betul-betul murni kesukarelaan dari orang yang meminjam. Ya. Tapi kalau seandainya ada harap-harap, kita ini yang tadi, jangan ada harap-harap. Ya. Betul-betul kita bantu seikhlasnya. Kalau dia berikan lebih, alhamdulillah. Gitu. Wa kadzalika idza badal muqtaridu lil muqrid naf'an mu'tadan bainahuma qabla qard. Begitu juga apabila orang yang meminjam memberikan manfaat yang sudah biasa terjadi antara mereka berdua sebelum pinjaman. Tadi misalkan meminjam dia, tapi motor awak biasa dipakai, motor ini bisa gitu biasa kita pakai, ya, saling tolong menolong, misalkan. Ya, maka itu boleh. Tapi jangan ada orang yang meminjam piti awak, tapi selama piti awak jenyo, awak suruhnya menyebut rumpui, ya, manfaat, itu riba itu. Ya, sekete, gas habis tolong balianlah. Tapi tidak lagi ditiru, pastinya mau. Kenapa? Karena ini sudah tertolong oleh pinjaman, kan gitu kan. Tapi itu jangan, itu jatuh kepada riba. Ya. Nah, jadi bi ankana fi min adatil muqtarid badlu hadzal manfa'a, wa lam yakun dafi' ilayhi huwa al-qard, fala mani' min qabulihi lintifa'i al-mahdhur. Yani apabila dua belah pihak tadi sudah saling kebiasaan mereka sudah saling tolong menolong, sudah memberikan manfaat. Lalu si peminjam tadi memberikan manfaat kepada orang yang meminjamkan, ya, maka hal ini tidak apa-apa, boleh. Sudah tabiaso, berarti bukanlah motivasi di dalam memberikan manfaat itu adalah pinjaman, tapi adalah sebuah kebiasaan yang sudah terjadi sebelumnya. Thumma innahu yajibu 'ala al-muqtarid ihtimami bi'ada'i ma 'alayhi min ad-dain al-qard wa raddihi ila sahibihi. Maka kemudian wajib bagi orang yang meminjam uang untuk memberikan perhatian yang dalam untuk menunaikan pembayaran hutangnya, ya, yang wajib dia kembalikan kepada pemiliknya. Min ghairi mumatalah wala ta'khiri hina ma yaqdiru 'alal fa, tanpa melambat-lambatkan, tanpa mengundur-undur ketika dia sudah mampu untuk menunaikannya. Karena Nabi SAW mengatakan hal jazaa'ul ihsan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Yani orang sudah meminjamkan kepada kita berarti itu baik. Kemudian kebaikan orang yang meminjam apa? Mengembalikan uang itu segera jika sudah ada untuk mengembalikannya. Wa ba'dun nas yatasahaluna fil huquqi 'amah. Sebagian orang gampang-gampang urusan hak-hak ini secara umum, ya. Wa fi sya'nid duyun khasatan, dan terutama di masalah hutang piutang. Wa hadhihi khaslatun dzamimah, sikap meremehkan ini adalah sikap yang tercela. Ja'alat katsiran minan nas yahjimuna an badl qurudi wa tawassu'i 'anil muhtajin, yang menyebabkan orang tidak mau lagi dengan sikap sebagian orang ini meremehkan, menganggap, mensepelekan, akhirnya orang yang butuh tidak bisa terbantu, ya, akibat dari perbuatan mereka. Mimma qad yulji'ul muhtaj ila dhahabi ila al-bunuk riba wa ta'amul ma'aha bima haramallah. Akhirnya orang yang butuh ini
menyebabkan dia pergi ke bank-bank riba, ya, bertransaksi di sana, ya, sehingga jatuh pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yajidu ma yaqriduhu qardan hasana, karena tidak ada yang mau meminjamkan pinjaman yang baik. Wal muqrid la yajidu ma yusaddidu lahu qardahu tasdidan hasan. Orang yang meminjamkan uang juga tidak mendapatkan orang yang meminjam yang benar-benar mau membayarnya dengan cara yang baik. Ya. Hatta dha'al ma'rufu bainan nas, sehingga kebaikan ini hilang di tengah-tengah masyarakat. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Nah, ini perlu kita kita ulang-ulangi tentang bagaimana kewajiban kita menunaikan hutang. Ya, hutang ini orang yang mati syahid diampuni dosanya kecuali hutang. Ya, apalagi orang yang tidak mati syahid. Ya, karena itu adalah hutang sesama manusia. Inilah qard. Jadi qard itu adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Kalau pinjaman yang tidak dikembalikan, kalau pemberian yang tidak dikembalikan, itu namanya hibah. Ya, ini pemberian yang dikembalikan. Berapa pengembaliannya? Sama dengan apa yang dipinjam, kecuali pinjaman kepada Allah. Ya, pinjaman kepada Allah, Allah akan mengembalikannya berlipat ganda. Kata Allah, in tuqridullaha qardan hasanan, jika seandainya kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, Allah akan melipat gandakan bagimu. Di mana? Di dunia. Apa yang dilipat gandakan? Pengembalian uang kita ini dikembalikan oleh Allah berlipat ganda. Ya, satu kita memberikan ke orang 1.000, enggak 1.000 dikembalikan, lebih lagi dari itu. Itu di dunia. Karena qard itu adalah pengembalian di dunia. Ya, saya tertarik dengan omongan seorang, ya, dia orang Arab. Dia bilang ketika masalah dia ada keinginan waktu itu untuk membangun rumah tahfiz, nilainya 1,5 pada saat itu. Lalu dia bilang, udah, saya akan bangun. Masya Allah, ini ya sudah, ini kita mau meminjamkan kepada Allah. Ya, kalau ibaratnya, kalau seandainya ada raja datang ke rumah meminjam uang kepada kita, kita kasih itu tidak? Pasti kita kasih. Ya, karena raja tidak akan mungkin melambat-lambatkan pengembaliannya. Bagaimana dengan yang maharaja? Ya, malah dia akan mengembalikannya berlipat ganda. Tapi kalau orang miskin meminjam kawat, tentu berpikir biloka di balian. Walaupun demikian, ya, itu adalah sebuah pahala. Gitu. Nah, pinjaman kepada Allah, ya ini kita memberikan harta kita wakaf, sedekah, infak, ya, atau orang lain yang kita anukan, yang kita mau bantu. Kita lihat, oh dia adalah susah misalkan, kita bantu dia. Akhirnya, ya, kita bantu. Allah pasti akan mengembalikan. Di mana? Di dunia. Lalu di akhirat, wa yaghfir lakum, dosamu diampuni. Dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah lipat gandakan baginya. Di mana? Di dunia. Melipat gandakan dalam pengembalian uang. Walahu ajrun karim, dia mendapatkan pahala yang banyak. Di mana? Itu adalah di akhirat. Nah, jadi qard
atau pinjaman adalah memberikan harta dan dikembalikan harta itu kembali kepada pemiliknya dengan jumlah yang sama. Kalau ada berlebih, jika disyaratkan dari awal, maka dia adalah riba. Jika tidak disyaratkan dari awal dan kita juga tidak berharap untuk diberikan lebih, maka ketika diberikan itu tidak ada masalah. Itu menjadi halal bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ya Bu, silakan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inyo tibo membeli diminta di 3 wak. Lawak bayi ya. Pitilah dia biar. Oke. Udah transaksi akanlah selesai. Pitina wak itu sudah cukup. Tidak pernah boleh. Tinggal kita menunggu barihnya. Baik, Anda sedang berhutang. Di dalam perjanjiannya Anda akan mengansur setiap 2 atau 3 pekan. Alhamdulillah bulan ini Anda diberi rezeki oleh Allah. Apakah Anda harus segera mengansur hutang itu atau menunggu sampai ke 2 pekan dan mengansur dengan jumlah yang seperti biasa atau dilebihkan? Karena takutnya kalau dilebihkan dari ansuran biasa, maka 2 pekan setelahnya Anda rasanya agak sulit mengansur hutang. Kalau seandainya kita sudah ada kesepakatan per 2 minggu misalkan, ya, per 2 pekan, maka kita bayar sesuai dengan hal itu. Karena boleh jadi dia memberikan kepada kita ansuran seperti itu karena melihat juga pendapatan kita. Kecuali kalau seandainya kita alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah, hutangnya bisa lunas dan yang tersisa masih ada, lunasi. Ya, ngapa kita harus menunggu? Kalau memang itu bisa kita lunasi dan itu tidak membebankan kepada kehidupan kita. Jangan nanti kita lunasi, tidak ada yang akan kita makan. Akhirnya minta-minta kan tidak boleh kan. Nah, jadi begitu juga kadang kita di yayasan kita memberikan kalau ada pinjaman dari pegawai, kita hanya misalkan berapa kali cicil, misalkan 5 kali cicil. 5 kali cicil itu satu cicilnya adalah 25% dari total gajinya. Nah, jadi 25% dia membayar utang, 75% itu kehidupan dia. Ya. Nah, jadi ada sisa dari gajinya. Bolehkah warisan di masa mendatang dijadikan pinjaman utang? Bolehkah warisan di masa mendatang dijadikan pinjaman utang? Maksudnya apa? Kalau seandainya dia masih hidup, berarti harta dia bukan harta warisan, harta dia. Ya. Kalau dia meninggal dunia, dia sudah kembali menjadi hak warisan. Ya. Kalau seandainya itu dijadikan taruhlah misalkan uang dia dijadikan jaminan sekarang. Hutangnya kapan? Sekarang atau besok? Nggak mungkin kan? Saya kalau meninggal dunia, saya buat hutang. Nggak mungkin. Ya. Nah, kalau seandainya dia jadikan itu jaminan, harta dia dijadikan jaminan, lalu dia meninggal dunia, berarti
jaminan tadi kan menjadi warisan. Dia tidak akan bisa menjadi warisan kecuali setelah melunasi hutang. Ya, jadi dari harta orang yang meninggal ada 4 hak harta. Yang pertama, penyelenggaraan jenazahnya diambil dari hartanya. Setelah itu untuk pembayaran hutang, dibayar hutangnya. Kalau dia punya hutang sampai harta semuanya habis, sudah, berarti tidak ada yang akan diwarisi. Enggak boleh anak yang mengatakan enggak boleh bayar hutang, ya, sehingga supaya kita punya warisan. Enggak, hutangnya harus lunasi dulu. Setelah itu kalau ada wasiat sepertiga yang tersisa. Setelah itu baru warisan kepada ahli waris. Jadi jika dijaminkan sebagai jaminan hutang, itulah yang jadi bayar hutang dia. Ya. Setelah tahu hukum tentang tidak bolehnya memanfaatkan barang gadai seperti sawah, apakah saya harus mengganti hasil manfaat sawah tersebut kepada pemilik sawah meski hasil panen selama ini hanya mengalami kerugian? Kerugian itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bertransaksi kepada dia bahwa ini ambil sawahnya lagi. Suruh dia untuk mengelola sawahnya, lalu dari hasil itu dia mencicil hutang kita. Ya. Atau kita jadikan itu sebagai sewaan. Kita sewa sawahnya. Berapa sawahnya, sewanya? Sekian, sudah, ini uang. Ya, kita sewa, lalu kita kelola. Nah, paling bagus itu adalah penggadai tadi adalah dia mengolah sendiri. Orang yang punya hutang tadi dia olah sawahnya, lalu hendaklah dia ansur dari hasilnya kepada hutang dia. Kemudian suratnya dia pegang. Nah, surat tanahnya itu yang lebih baik. Sejauh mana kita menghutangi orang lain untuk mengingatkan orang lain agar membayar hutangnya, karena orang yang dihutangi masih belum membayar hutangnya. Kalau kita butuh, kita ingatkan dia. Kalau kita tidak butuh, apa kata Allah? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika seandainya dia adalah orang yang susah, maka tangguhkan sampai dia lapang untuk bayar hutang. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu bersedekah dengan hutang tadi, itu lebih baik jika kamu mengetahui. Wah, fulan sudah hutang, angku berhutang jambu kan? Iyo, sudah hutang tu ambu maafkan, sedekah. Itu lebih baik. Tapi ya harus kita sampaikan sehingga dia merasa bebas. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai zakat. Ya, misalkan sebulan angku punya hutang ya, sudah itu zakat ambo tahun itu, tidak bisa. Kenapa? Zakat itu harus ada yang memberi dan yang menerima. Sekarang hartanya sudah diberikan ke dia. Sedekah bersifat tersembunyi, karena uang sudah sama dia. Ya. Jadi orang yang berhutang tadi ya kayak tadi, kalau kita mau butuh kita ingatkan, ya, supaya dia bisa membayar hutang tersebut. Bagaimana dengan seorang berhutang, membayar hutangnya dengan berhutang pula kepada orang lain? Sekilas saya perhatikan hidupnya masih aman dari celaan karena termasuk tepat waktu bayar hutang. Boleh. Dia bayar hutang sini, dia bayar hutang sini, karena sudah berjanji kan. Nggak ada untuk membayarnya, dia harus berhutang di sini. Ya, begitu juga untuk hutang ini dibayar hutang sana lagi, hutang lagi. Itu namanya ya tutup lubang kali lubang, tutup lubang kali lubang. Saya seorang PNS, atasan saya sering memberikan uang dari pertanggung jawab fiktif.
apakah saya bisa mengembalikan uang negara tersebut dengan membayar pajak mobil pribadi saya karena pajak menzalimi saya, di mana situasi ekonomi saya tidak mampu untuk membayar pajak. Pajak kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, pajak. Dan wallahu a'lam, apakah ada akun pengembalian harta negara? Kayaknya nggak ada kayaknya. Ya. Pemberian yang diberikan oleh atasan kepada kita dengan tanggung jawab fiktif. Ya, kalau yang sudah berlalu kita bertobat kepada Allah. Ya, akan datang kita tidak terima lagi. Ya. Maka sehingga kita membawa harta yang halal ke rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.